الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قوة لنا به. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Qal muallif rahimahullah wa adama naf'a bi ulumihi wa bi barakati amin. Qala wa ammad dunya, gitu ya, gitu. Wa qad akhbarahullahu ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yanaluha biduni sa'i wa talabi wal jiddi fi dhalika wa tashmiri lahu. Ini Bapak Saudara yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berjamaah dalam majlis ilmu. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini bicara tentang perbandingan alam dunia, alam akhirat. Mana yang jadi pilihan prioritas kita? Berapa persen sebaiknya adalah akhirat lebih daripada dunia. Kenapa? Karena dunia kan sementara, nggak lama di dunia kita. Tapi di akhirat itu yang kekal abadi. Ini dijelaskan di sini ya. Wa qad akhbarahu Allah ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah memberikan berita kabar Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam annahu la yanaluha biduni sa'i wa talabi wal jiddi fi dhalika. Annahu, bahwasanya, la yanaluha, seseorang itu tidak akan memperoleh kehidupan akhirat biduni sa'i, tanpa bekerja, tanpa ibadah, wa talabi wal jiddi, dan mencari dengan kesungguhan. Jadi artinya kalau akhirat jangan diem aja, cari tuh. Kayak sekarang nih, ini kita ngaji lagi nyari dunia, nyari juga akhirat nih. Tapi lebih banyak apa? Akhiratnya, lagi nyari akhirat kita ini. Mulai sekarang nih terbang ini jalannya udah susah juga dikit-dikit nih, betul nggak ya? Udah banyak, agak ribet juga ini. Ini belum sampai pertigaan nih. Setelah pertigaan lumayan dah tuh. Ya, tapi alhamdulillah demi akhirat kita cari nih. Yang biasa naik motor untuk sementara jalan kaki. Tuh. Ini nyari akhirat dengan usaha, dengan sungguh-sungguh. Tuh.
belum lagi tanahnya yang kotor kan. Nah, ini sungguh-sungguh akhirat tuh. Ya, annahu la yanaluha binisa'i wa talabi wal jiddi, bahwasanya orang tidak dapat memperoleh kehidupan akhirat itu tanpa bekerja, tanpa usaha, wa talabi, dan mencari, wal jiddi fi dzalika, dan bersungguh-sungguh dalam hal itu. Sungguh-sungguh nih kita nih. Kita ngaji sungguh-sungguh. Ntar muludan, banyakan mana ngaji muludan? Semangatan mana ngaji muludan? Kan main dah ya. Tapi alhamdulillah masih ya. Bersyukur saya di mana saya ceramah ada orang terombong. Hebat enggak tuh? Jauh banget padahal ini jauh, ada orang terombong. Luar biasa. Berarti ada komunitas maulidnya nih ya. Ada, udah pada daftar belum? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pada berkah semuanya. Ya. Udah daftar belum? Pakai fotokopi ijazah enggak? Itu nyari akhirat itu. Walaupun dunianya juga dapat. Dunianya dapat, insya Allah lebih-lebih akhiratnya. Kayak ngaji nih. Dunianya ada, dapat keteh. Itu dunia tuh. Kadang-kadang dibingkisin makanan, itu dunianya tuh. Tapi akhiratnya pahala tuh, langkah kita ke sini ya. Wa tasmirilahu, ya. Dan semangat untuk mengerjakannya, semangat tuh. Jadi kalau buat ngaji semangat, jangan malas-malesan gitu ya. Jadi itu akhirat, nggak bisa diem-diem aja. Wa ammad dunya fahiya daru zawalin wa intiqalin wa an qaribin yarta'ilu minha ilal akhirati wa yakhlufuha wara'a zahrihi. Wa ammad dunya, dan adapun dunia nih yang sekarang kita ada nih, dunia nih ya. Daru zawalin, tempat yang akan hilang, zawal. Ini dunia bakal hilang. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun. Ada nggak yang 100? Ada, tapi ya kebanyakan umur berapa? 40. Tuh. Ya, zawal ya. Dikatakan daru zawalin, daru zawal, tempat yang akan hilang nih. Dikatakan itu ya, wa ammad dunya fahiya daru zawalin. Dan adapun dunia itu adalah tempat yang akan hilang, dunia nggak lama. Tuh, ya. Wantiqalin, dan akan pindah, intikal, pindah itu kita dari alam dunia ke alam, pindah semuanya. Kira-kira kalau kita nanti pindah, dibawa nggak tuh apa yang kita punya? Enggak. Kecuali apa? Rumah nggak dibawa, harta nggak dibawa, motor nggak dibawa, istri bawa. Mau istri ngikut ke kuburan tuh, nganterin doang. Lakinya meninggal, istrinya ada sih yang nganterin, ada. Mau nungguin? Enggak. Setahun bertahan. Ya tergantung. Kalau istri bertahan, suami bertahan juga, tergantung orangnya. Tuh. Ya. Wa an qaribin yarta'ilu minna il akhirah. Dan dunia dikatakan wa an qaribin, yaitu tempat yang tidak qarib ya. Yang tidak lama, wa an qaribin, yang tidak lama tuh. Yarta'ilu minna, ia akan berangkat dari dunia ini ilal akhirati, kemana? Ke akhirat. Berangkat dengan harta ditinggal, keluarga tinggal, mobil juga
tinggal. Tuh. Mobil ngikutin cuman sampai halaman kuburan. Setelah dipendem tuh mobil pulang, anak-anak pulang, temen pulang semua, tinggal sendiri dari pojokan kita. Coba dah nanti tuh saya, bapak, saudara dirian. Ada sih yang nungguin di rumah. Ke zaman dulu ada yang nungguin di atas kuburan. Sekarang ada yang nungguin di atas kuburan. Tenaganya udah nggak ada sekarang. Kalau zaman dulu orang meninggal ditungguin tuh minimal 7 hari di mana, di atas kubur pada ngaji. Sekarang ada yang begitu? Udah nggak ada, di rumah. Paling malam jam 12 malam. Kalau ada rezekinya sampai pagi tuh. Paling gitu doang dah. Paling lama 40 hari. Habis 40 bersih, sedih lagi gitu ya. Tinggal ya. Wa yahlufuha wara'a zahrihi, dan akan meninggalkan dunia itu di belakang punggungnya. Tuh. Di bawah pakai kurung batang. Ada yang pakai ambulan cepet banget. Cepat. Kan nggak ada ambulan yang pelan-pelan, semuanya cepat. Orang gotong jenazah pelan apa cepet? Cepet, buru-buru dimasukin tuh. Masa kagak ada yang tanda-tanda, cepet-cepet. Tuh ya. Walaisa ma'muran bitolabiha, dan tidak ada ia diperintahkan untuk mencari dunia. Nggak ada perintah dunia. Dunia cuma sarana doang. Jangan bermegah-megahan dengan dunia. Cari boleh dunia, tapi jangan sampai bermegah-megah yang lupa kepada akhirat. Boleh cari duit, boleh nggak? Kita kalau punya duit banyak enak nggak? Enak. Kalau nggak punya duit, oh, boleh cari duit. Sampai kita kalau nggak punya duit repot, sakit nggak punya duit. Orang punya duit sakit sama orang nggak punya duit sakit. Sembuhan yang mana? Punya duit dia berobat. Kalau nggak punya duit, puskesmas. Ya tapi alhamdulillah masih dekat puskesmas kan, masih ada juga. Tapi kan juga pakai duit juga jalan sono kan. Nanti juga rezekinya. Boleh. Jadi orang juga jangan kebangatan nggak punya duit, jangan. Lagi teman kalau nggak punya duit susah nemeninnya, susah. Kesono-sono nungguin dulu, ya. Mau ngopi nungguin, mau ngerokok nungguin apa? Nunggu diminta, ya. Tuh, jangan tuh ya. Wal irsi 'alaiha, dan sangat rakus 'alaiha kepada dunia. Bal huwa manhiyun anhu, bahkan itu dilarang darinya fi kitabillahi ta'ala, dalam kitab Allah Al-Quran, wa fi sunnati Rasulullah sallama, dan dalam sunnah Rasulullah SAW dilarang. Dunia kamu cari buat sarananya aja. Tuh. Beli motor dunia kan, dengan motor kita bisa kerja, dengan motor kita bisa ibadah. Kemana tuh? Mau sembahyang Jumat jalan yang jauh pakai motor, ya kan? Pengen ngaji jalan jauh pakai motor. Mobil penting gak mobil? Penting. Mau ceramah pakai. Tuh kadang-kadang beda juga tuh Pak, dunia tuh. Dunia gitu sambutan pakai mobil motor. Penceramah nih. Penceramah naik mobil sama motor, beda banget penghormatannya. Saya kan ngerasain. Nih kalau kita pakai motor, ya Allah, kagak diopenin. Nih pakai motor nih. Kadang saya ceramah pakai motor. Ya kayaknya dipora-porain gitu, kagak ada nyambut. Cuma kata gini, baru sampai brengsek banget tulisan itu. Cuma gitu doang tuh pakai motor tuh. Mana kelonnya buat kita lagi urusannya. Tuh, begitu naik mobil, Masya Allah, itu pintu belum dibuka udah main kedet aja gitu. Tuh, dihormatin banget tuh pakai mobil, Masya Allah. Saya pernah ceramah namanya di satu tempat, ya.
Datang penceramah saya tuh, masya Allah ya, begitu mau naik belum panggung baru turun mobil doang, yang rendeng banyak banget. Lah saya kan masih muda, udah kayak orang jompo di rendeng sono, rendeng sini. Saya baru buka sendal, main tarik aja sendal. Udah begitu, udah nerima sendal, naronya nggak ketahuan ke semalam. Semalam saya ceramah hilang sendal semalam. Yang brengsek banget tulisannya enggak. No sangro no saksinya no. Saya ajak dia semalam ceramah di Jagakarsa. Iya, enak banget begitu sampai sendal ditaruh, begitu pulang yang naruh udah hilang orangnya. Tuh, Pak Jinali tuh. Ternyata yang hilang sendal bukan jamaah doang, penceramah hilang sendal. Emang lumayan dia sendalnya, kan Ustaz kan mahal. Ya lumayan sendal Ustaz ya enggak? Tuh, itu dunia tuh. Kelihatan orang tuh ngelihat dunianya. Coba lihat dah. Kalau kondangan nih, kondangan dunia, lihat dah kondangan. Tempatnya kan beda kondangan. Kalau orang biasa makannya antri ya? Antri panjang. Coba kalau orang punya duit, antri nggak? Masuk di mana tuh masuknya? VIP itu. Mau foto langsung dipanggil. Ngalamin juga sebegitu. Alhamdulillah ngalamin, gitu ya. Tuh, ya. Jadi begitu katanya. Wa nasibuhu al-muqaddaratul minha. Wa nasibuhu ya. Dan katanya bagiannya itu al-muqaddaratul lahu, yang dipastikan baginya min'a daripada perkara dunia. Udah dibagi-bagi dunia. Pokoknya akhirat dengan dunia beda. Kalau dunia udah Allah tentuin sampai segini aja nggak bakal berubah. Makanya ada orang nyari rizki, saudara yang saya muliakan, walaupun udah dari pagi sampai malam, kalau mau segitu ya segitu juga, segitu aja. Tapi kalau akhirat bisa banyak, bisa melimpah tuh, ya. Makanya ada rizki yang kita cari, ada kita dicari sama rizki. Enakan mana? Oh, cari tuh. Yang enak kita, duit nyariin kita daripada kita nyari. Enak gak kira-kira? Enak tuh, duduk di rumah, telepon dah. Punya toko, telepon. Tuh, ya. La yafutuhu, tidak akan luput itu, ya. Walau lam yatlubhu, dan tidak pun ia tidak mencarinya itu. Kalau dunia itu ya, dunia nggak usah dicari, pasti dapat. Yang penting mau kerja. Kalau akhirat cari, dunia enggak. Pokoknya asal kita kerja pelan-pelan, ada aja tuh rezekinya tuh. Tapi kalau akhirat harus sholat, puasa, zakat, umroh, haji, sedekah, ngaji kayak begini, usaha. Tapi kalau kita dunia senang aja, nggak terlalu banyak usaha kita. Tuh, ya. Walakinnahu lamma tala alaihil amalu hamalahu ala hirsi ala dunia. Akan tetapi katanya, lamma tala alaihi, setelah panjang itu angan-angan al-amalu tuh, angan-angannya, cita-citanya, keinginan panjang, hamalu akan membawa, akan mendorong itu cita-citanya alal hirsi ala dunia, rakus tamak kepada dunia. Kita mau sekarang nih, yang korupsi orang miskin, orang kaya? Orang kaya. Gajinya cukup nggak? Bahkan rumahnya udah gede, bukan satu rumahnya, mobil bukan sebanyak, tapi masih kurang nggak? Kurang. Tuh, mendingan kita bapak nggak ada korupsi ini, alhamdulillah. Yang jamaah subuh nggak ada yang korupsi. Emang kerjanya begini doang urusannya, emang ada korupsi. Tapi tenang akhiratnya, tenang akhiratnya, ya. Wat taswifi, ya, dan menunda-nunda fil akhirati, urusan akhir. Dia tunda-tunda urusan akhiratnya. Ya Allah, sholatnya malas, puasa juga malas, ngaji juga aneh tuh kan. Ke masjid kayaknya langkahnya berat banget. Ke masjid berat banget.
tapi ngangkat barbel ada nggak begitu gitu? Ke masjid ngangkat Quran berat, ngangkat barbel ke musola nurul palah berat jalan, tapi muter sampai kristal ada nggak begitu? Ada nggak? Tuh saudara, duduk di majelis taklim paling lama sampai jam 6 kurang, payah banget ini kaki kayak ini tuh. Tapi duduk di mana? Di pemancingan. Kalau mancing kira-kira ada sejam, 2 jam, ada nggak mancing dari pagi sampai sore baru pulang? Seharian. Kalau di majelis taklim dengerin ustadz baca kitab, ngantuk nggak? Di pemancingan lihat biduan nyanyi, ngantuk nggak? Jadi enakan mana? Saya tanya nih, di majelis taklim udah dikasih teh, dengerin baca kitab, ngantuk nggak? Ngantuk, alhamdulillah. Tapi pemancingan mana depan empang, ada biduannya lenggak-lenggok, ada ngantuk? Orang bego ngantuk dangdut itu, mancingan ngantuk. Tuh, tuh biduan jalan, tuh orang mancing tuh. Iya Pak Jinali tuh, Pak Masud gitu. Ini lagi mancing nih, itu biduan di atas, dia turun tuh, toncong. Kita lagi mancing begini tuh, dia nyanyi depan kita, lenggak-lenggok, lenggak-lenggok, lenggak-lenggok lah. Kita nggak kasih dikata pelit, kita dikasih takut ada yang ngeliat, kan repot kita. Kalau barangkali bapak ngasih duit 50.000 nggak ada pengaruhnya, karena kalau ustaz, satu ketika ada dangdutan tuh, emang teman kita dari Bin Radio, dia nyanyi dari panggung, dia turun pas banget muka kita lagi. Kita kagak bagi emang teman kita, cuman kalau kita bagi nih, bukan apa kata orang, majelis taklim saya pada bubar coba deh. Gua mau nyawa tuh ustadznya tuh, susah juga urusan. Ya namanya biduan mau niat bagaimana urusannya? Mau niat sedekah mau biduan? Kagak bisa. Ya namanya kita ngajar ya, ada lagi satu kampung, rupanya tuh biduannya dari daerah Sasak, kampung Sasak. Sasak itu Kubah Mas Limo, biduannya tuh sama MC-nya. Kita baru kondangan di Trogong. Tempatnya saya kasih tahu dah, tanpa tahu lagi orangnya. Begitu sampai, saya nggak tahu ada dia. Dia ngomong, alhamdulillah kita kedatangan guru kita, bukan main, Kiai Haji Abdul Hai. Langsung turun itu MC-nya tuh, peluk saya, melukan dari panggung, biduan gitu juga tuh. Begitu duduk lagi makan tuh, inilah lagu untuk guru kita yang tercinta, Kiai Haji Abdul Hai. Saya pasang buat beliau guru saya dengan lagu Sekian Lama. Kita kagak dengerin, dia nyanyi buat kita. Kita dengerin. Makan jadi enak emang sih. Tuh saudara, itu dunia tuh. Ya. Fala yahturu lahu amrul ammauti, kata fala yahturu, maka tidak terlintas padanya, fala yahturu lahu, maka tidak teringat atau terlintas padanya amrul mauti, perkara kematian. Orang kalau udah seneng dunia sama mati lupa. Pernah ada orang lihat keramaian, lagi jalan-jalan, lagi denger lagu-lagu, lagi joget, inget nggak sama mati? Nggak inget. Kalau ngaji begini, inget nggak sama mati? Ingat. Kalau lagi begini inget mati, entar aja depan biduan inget mati. Nggak ada yang inget mati, tuh ya.
wa wujubul isti'dadi law bil a'malis shalihati wa wujubul istidadi, dan yang wajib mempersiapkan baginya bil a'malis shalihati dengan amal-amal soleh. Jadi kalau ada orang cuma dunia doang, itu pertama lupa amal yang namanya mati dan lupa persiapan untuk, kita kan punya persiapan mati, betul enggak? Apa aja punya persiapan. Kita mau jalan-jalan punya persiapan. Nih zaman nih pengen ke Cibodas, pengen ziarah, pengen keluar kota, ada nggak persiapan? Pertama duitnya harus ada, apalagi apa makanannya segala macam. Bagaimana akhirat yang nggak balik lagi? Apa persiapan kita? Bil a'malis sholihati, dengan amal soleh. Termasuk nih ngaji nih amal soleh nih ngaji bekal kita nanti untuk akhirat kita. Makanya kalau bapak lagi ngaji subuh ada yang nanya, mau kemana lu pagi-pagi? Nyari bekal akhirat, nyari bekal akhirat. Ntar pulang mampir di tukang nasi uduk. Bekal apa itu namanya? Bekal dunia. Ngaji buat akhirat, mampir nasi uduk bekal enak namanya tuh, ya. Illa wa'ada nafsahu bil faragi, katanya. Kecuali wa'ada nafsahu, dia mengingatkan, dia menjanjikan buat dirinya bil faragi, dengan kesempatan yang ada. Lidzalika, untuk itu siapin tuh kesempatan buat ngaji, buat sembahyang malam, buat tahajud, buat duha, buat sedekah. Min asyghali dunya, daripada kesibukan dunia, fi awqatin mustaqbalatin, di waktu-waktu yang akan datang. Siapin ya Allah. Umur udah sekian, sakit juga udah mulain ada. Biasanya umur tuh kalau udah 40 tahun ada gak tuh penyakit? Ada. Pinggang udah mulain, darah juga udah naik turun. Tuh udah mulai dah tuh. Kadang asam urat juga udah ada tuh. Apalagi yang punya diabetes, makin lama badan makin kurus. Dulunya seger, ganteng, kena diabetes. Gara-gara tuh. Ini contoh doang. Setuju kagak mau urusannya pada sehat semua, tapi orang udah kena penyakit mulai kurus. Habis dah tuh. Gitu maksudnya. Ada juga yang gemuk, obesitas. Makin gede bukan makin kurus, makin apa? Makin gemuk. Semua ada penyakitnya. Pertama diabetes, berarti dia gula ya. Berarti kagak boleh banyak makan yang manis tuh. Ada namanya asam urat, nggak boleh makan jeroan. Asam lambung kagak boleh tuh. Jadi punya penyakitnya semuanya tuh, ya. Makanya kita udah banyak penyakit dan nih, makanya banyak persiapan buat akhirat kita, gitu ya. Ka'anna ajalahu fi yadihi yamutu mata syaa. Seakan-akan tuh, ka'anna tasbih. Ka'anna ajalu, seakan-akan ajalnya itu fi yadi, dalam tangannya, yamutu, dia akan mati mata syaa, kapan dia mau tuh. Jadi seolah-olah begitu tuh, ya. Mati kita nggak tahu, nggak bisa diprediksi tuh. Wa ada kulluhu, dan ini semuanya katanya min syu'mi tulil amali, karena ya keburukan daripada panjangnya angan-angan. Jadi kalau banyak angan-angan, hayalan, lupa dah sama akhirat. Kalau banyak angan-angan, lupa dah sama ibadah, maunya senang-senang aja tuh, ya. Fahdharuhu rahimakumullahu, fahdharuhu, maka waspadalah olehmu wahai kalian yang Allah sayangi. Waj'alut taswifa wat takhira fi umuri dunya, maka jadikanlah kalian at-taswifa, jadikanlah ya menunda-nunda, wat takhir, menakhirkan, fi umuri dunya, dalam urusan dunia. Wal mubadarati, dan segeralah, wat tasmiri, bersungguh-sungguh, fi umuril akhir, dalam urusan akhir. Jadi lebih tinggi akhiratnya. Wal akhiratu khairum wa abqa, kama qala Nabi sallam, sebagai Nabi bersabda,
i'mal li dunyaka ka'annaka la tamutu wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun ghadan. Ini hadis nih. I'mal li dunyaka ka'annaka la tamutu. I'mal, berbuatlah, beramallah, bekerjalah untuk duniamu ka'annaka, seakan-akan kamu la tamutu, tidak akan mati. Jadi kalau lagi kerja jangan ingat mati. Lagi dagang biar benar. Nih dagang ingat mati, nggak dagang-dagang. Iya nggak? Lagi nge-grab jangan ingat mati. Nggak mau atau mati, nggak nge-grab perusahaannya. Nge-grab dia itu dunia, kerja buat dunia. La tamutu, seakan-akan kamu tidak akan mati. Supaya apa? Supaya semangat dalam bekerja di dunia. Tuh ya. Tapi wa'mal li akhiratika, beramallah, berbuatlah untuk akhiratmu ka'annaka maitun ghadan, seakan kamu akan menjadi mait ghadan, besok. Kalau ngaji ingat mati, takut besok kita udah jadi apa? Mayit. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan dunianya kita berkah, akhiratnya selamat dah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, baru wakina ada. Mudah-mudahan pada berkah pengajian ini. Segini aja ya, pahamkan ya. Ntar kebanyakan ngantuk lagi dah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan dunia kita semuanya, dimudahkan segala apa kita yang kerjakan, dan tetap kita wafat dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tanya lagi nih, kalau mauludan ingat mati apa ingat berkah? Bener juga. Ingat mati juga. Insya Allah kalau yang maulid ingat mati juga. Kenapa? Di dalamnya ada nasihat tentang alam akhirat. Ya. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.